Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Izinkan saya membuka pintu rumah Tuhan di Ekwan ini dengan menyambut kedatangan Bapak Ibu semua terlebih dahulu. Seperti biasa saya mau menyapa Bapak Ibu dengan sambutan Ekwan yang khas. Masih ingat ya? Ingat. Siap? Immanuel! Amin. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. 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 Allah beserta kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau menyambut Allah kita malam pada hari ini. Selamat datang di Ekwan Ministries International. Kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir untuk turut beribadah bersama kami, baik yang melalui Zoom ini maupun yang akan menyaksikan melalui YouTube. Saya menyebut saudara-saudara sekalian adalah hamba-hamba Tuhan karena saya percaya setiap orang percaya yang sudah diangkat jadi anaknya juga dipanggil untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun, seperti dahan tanaman yang patah dan terlepas dari akar dan batang utamanya pastilah dalam hitungan menit saya perhatikan itu akan layu. Demikianlah kita di dalam Tuhan. Yesuslah pokok anggur yang benar, sumber kehidupan sejati. Dan ketika kita senantiasa melekat dan tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah banyak. Sebab kehidupan dan kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Melewati lembah kekelaman kita jadi cakap melakukan segala perkara, dan setiap perkara yang kita lalui semata-mata hanya untuk membawa kebaikan. Dan tidak hanya itu, oleh anugerahnya Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga ada diam di dalam kita anak-anaknya. Maka percayalah dan torehkan dalam loh hatimu Roh yang sama juga yang membangkitkan Yesus juga ada dan akan menghidupkanmu, dan tidak ada lagi kematian di dalam hidupmu. Amin. Tiba saatnya saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama kita arahkan pandangan kita
hati kita kepada Yesus Kristus karena kita tahu Tuhan sudah hadir di tempat ini dan Roh Kudusnya siap melawat setiap umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini kami mau bersama-sama datang mencari Engkau dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu teliti dalam memelihara kehidupan kami, segala hal, tidak hanya yang besar, tapi dari hal terkecil sekalipun, Engkau pikirkan bagi kebaikan kami. Sekalipun Engkau di dalam hidup kami sadari bahwa hanya Engkau yang sempurna, yang selalu menopang, menolong, dan mengarahkan kami pada jalan-jalan yang benar, membuat kami semakin indah, menjadi mempelaimu yang berhiaskan kekudusan. Karena dari itu Bapa, saat ini kami datang, kami ingin lebih dekat lagi denganmu, bersekutu denganmu Allah Roh Kudus. Ampuni kami untuk setiap kelemahan dan pelanggaran kami yang mendukakanmu. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi umatmu di tempat ini dengan rohmu dan hadiratmu, jamah hati setiap kami, dan biarlah malam hari ini setiap pujian, penyembahan dari hidup kami, dari hati kami, dan doa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu saja. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang mengubah hidup kami dikuatkan, dimenangkan, dibebaskan, dipulihkan, dilepaskan, dan diperbarui oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu malam hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, tutup bungkus jalannya ibadah Ekwan malam hari ini dari awal sampai akhirnya dengan kuasa dari Yesus Kristus yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, juga segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami perkatakan tidak berkuasa atas atmosfer, perangkat, dan jaringan. Juga setiap jiwa yang ada di Zoom dan YouTube Ekwan ini ada dalam perlindungannya Tuhan. Segala senjata yang ditempat terhadap kami tidak akan berhasil, tidak ada satupun bahaya, malapetaka, pencuri maupun niat orang jahat yang dapat menimpa kami. Walau 1.000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Sebab Engkau Allah yang menjaga jalan kami dan menatang kami di atas tangan-Mu supaya kaki kami tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Simpan kami dalam perlindungan dan naungan-Mu, Allah kami yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, dan yang kami percayai. Kami siap menerima segala yang baik malam hari ini Tuhan, yang daripada-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu menahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami membuka ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati Bapak Ibu untuk kita memuji, menyembah Tuhan Allah kita. Seperti tanaman yang perlu disirami dan perlu hangat sinar matahari. Demikianlah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu minum air hidup-Mu dan kehangatan kasih-Mu yang berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Segarkanlah kami ya Bapa dengan roh-Mu, biarlah air hidup itu menjadi mata air dalam diri kami yang terus memancar sampai kepada hidup kekal. Kami perlukan Allah Roh Kudus dan kuasa-Mu saat ini, memenuhi hidup kami dan sampai selamanya, agar kami dapat melakukan segala perkara dengan tetap terus dikuatkan
dengan kuat, bertumbuh, dan ditolong untuk berbuah banyak. Kami perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bersama-sama kita nyatakan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Kami dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami perlukan Kau Tuhan. Jamah hati setiap kami ya Tuhan. Jamah hati kami, jamah pikiran kami biar selaras dengan pikiran dan hati-Mu Tuhan. Kami hanya perlu Kau Tuhan. Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Nyatakan ku perlu Kau. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Yesus yang kami perlu. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang kami perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melewati api, melewati lembah kelam. Tapi satu hal kami tahu, kami tidak perlu takut bahaya. Sebab panji-panji Tuhan pasti ditegakkan atas gunung-gunung yang gundul. Dan Engkau Allah yang berjanji untuk selalu menyertai kami.
dalam hadirat dan janji-Mu. Kami percaya, kami perkasa, kami diluputkan, disertai dan dikenyangkan. Kami hidup aman, tentram, bergembira sorak-sorai. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Melewati api, melewati lembah kelam. Tapi satu hal kami tahu, kami tidak perlu takut bahaya, sebab panji-panji Tuhan pasti ditegakkan Percaya, atas gunung-gunung yang gundul. Dan Engkau Allah Abraham percaya. yang berjanji untuk selalu menyertai kami. Kami mau percaya seperti Abraham. Aku mau percaya, seperti Ayub percaya. Aku percaya, seperti Yusuf percaya, bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Sekalipun aku belum melihat dan tidak mengerti, tapi biarlah ini menjadi iman percayaku, Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Hatiku Hatiku percaya, dengan sungguh, dengan percaya, katakan hatiku percaya. Oh Tuhan, hatiku percaya, mampukan kami Tuhan selalu untuk percaya Tuhan. selalu ku percaya. Dalam hadirat-Mu dan janji-Mu kami percaya Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh-Mu kami perkasa. Kami diluputkan, kami disertai, kami dikenyangkan, kami hidup aman, tentram, dan bergembira sorak-sorai. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu memegang janji-Mu. Engkau Allah yang melihat, yang mendengar, yang dapat berbicara. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Dalam firman Tuhan tidak ada tanduk orang fasik yang dapat bertahan selamanya, tapi tanduk keselamatan Allah akan tegak untuk selamanya. Siapa yang selalu mau bersama Tuhan, selalu berada dalam keselamatannya, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Yesus Kristuslah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan Daud, tetap percaya, tetap lakukan yang benar dan yang baik sesuai firman dan kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus ya. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa, serta bersukacitalah senantiasa, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita umatnya. Amin. Haleluya. Di dalam setiap jalan-jalan kami sadari kebisaan kami adalah hanya mengandalkan Yesus. Sampai damai-Mu memenuhi hati kami, sampai belenggu kami dilepaskan, sampai doa kami dijawab, bahkan lebih dari yang kami doakan. Sampai kami terima kemenangan, kami percaya hanya Yesus,
jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama taruh tangan di dada, katakan. Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan pada jiwamu, Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu kami selalu ingat Tuhan. Kami mau selalu ingatin hanya Engkau saja Tuhan yang dapat menghibur dan menolong kami. Hanya Yesus jawaban hidup. Yesus jawaban hidupku. Angkat tanganmu, bersama-sama kita katakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus karena pribadimu, karena ketaatanmu melakukan kehendak Allah. Hari ini kami boleh menerima anugerah kasih karunia Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur dan menolong kami. Karena itu kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menolong kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Bersama Dia hati kita damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
hanya Yesus. Itulah jawaban lebih dari sekedar yang kita doakan. Dialah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus, jawaban Kaulah jawaban dari segalanya. Dan kami bersyukur dan kami percaya kami menang. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan hambanya, persiapkan hatimu. Percayalah dan ingatlah selalu bahwa masa depan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati dan dijamin. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta, dan kesempurnaan perbuatannya tidak akan pernah mengecewakan kita yang mengandalkannya. Serahkanlah kekhawatiranmu, sebab pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kaulah Bapakku, Kaulah penolongku, saat ku takut, saat ku jatuh, namun ku tetap percaya. Peganglah tanganku, berjalan bersamaku, saat ku lemah, saat ku susah, namun ku tetap percaya. Orang percaya meskipun menghadapi apapun, sekalipun dia boleh jatuh, dia boleh kakinya tersandung, tapi dia akan selalu bangkitkan. Ada Tuhan yang selalu menolongnya. Peganglah tanganku, berjalan bersamaku, saat ku lemah, saat ku susah, namun ku tetap percaya. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan sampai selamanya. Penyertaan-Mu Tuhan yang selalu memampukan kami, untuk kami dapat terus berjalan, untuk kami dapat terus bangkit Tuhan. Hanya penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan yang berjalan bersama kami, itu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu Engkau berjalan bersama kami, dan kami ingin selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Pimpin setiap umat-Mu dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Mereka dapat berkemenangan karena Tuhan pemenang yang ada bersama dengan kita. Haleluya. Sampai selamanya. Kau Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan.
pribadimu yang kami perlukan. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan hambanya. Haleluya. Cek 1, 2, 3, suara jelas? Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang telah menjamah kami, melawat kami melalui puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami mengalami hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikan, biarlah apa yang hamba sampaikan semua adalah isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga apa yang hamba sampaikan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Amin. Immanuel. Amin. Amin. Haleluya. Allah beserta kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan seperti yang sudah di-share di link, kita akan belajar bersama-sama tentang pengurapan. Ya, oleh karena itu, seperti yang saya sudah informasikan juga 2 minggu lalu kalau nggak salah, bahwa persiapkan minyak, entah minyak apapun yang ada di rumahmu, ya. Kalau tidak ada minyak, misal ada air di situ, persiapkan. Saya percaya Tuhan bisa pakai semuanya. Tuhan bisa urapi semuanya untuk saudara pakai sebagai media di sana. Kalau ada minyak, pakailah minyak di sana. Nanti saya akan berdoa dari sini, dan saya percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan jarak bukanlah penghalang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Setelah Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya, Alkitab mencatat dengan jelas, sejak hari itu, sejak saat minyak itu dituangkan dari tabung tanduk itu, sejak hari itu, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan saat ini, sekalipun kita tidak sedang bersama-sama dalam secara fisik, saya berdoa, biarlah tabung tanduk dari surga yang berisi minyak urapan mengalir ke tempat saudara semua. Sehingga malam hari ini yang membutuhkan urapan dari Tuhan menerimanya. Sehingga yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Dan saya percaya itu akan terjadi. Nah, saudaraku, berbicara tentang pengurapan, ini bukan hanya berbicara tentang minyak. Ya. Pengurapan bukan hanya berbicara soal minyak, tetapi berbicara soal kuasa Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Ayat yang tadi kita baca, setelah Samuel menuangkan minyak itu dari tabung tanduk itu,
dan mengurapi Daud, Alkitab mencatat sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudara dan saya di dalam hidup ini, dalam menjalani rumah tangga, dalam menjalani usaha pekerjaan, di dalam menjalani pendidikan, apapun di dalam kehidupan kita, di dalam proses kehidupan kita, kita membutuhkan urapan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tanpa urapan Tuhan, kita manusia yang tidak berdaya. Tanpa urapan Tuhan, kita manusia yang tidak bisa apa-apa. Oleh karena urapan Tuhanlah, kita bisa menanggung segala perkara. Amin. Ya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saya percaya Tuhan bisa memakai hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun untuk mengurapi saudara. Tidak harus malam hari ini yang dipimpin oleh saya. Ya. Karena kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Tidak ada batasan. Tidak seperti dalam Perjanjian Lama. Saudara pun bisa diurapi oleh Roh Kudus sendiri di rumah saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, kalau kita mendengar kata pengurapan, banyak orang langsung berpikir tentang minyak yang banyak seperti itu ya. Banyak orang berpikir bahwa ada pendeta yang memegang botol minyak. Kalau kita berbicara pengurapan, seperti tadi saya bilang, pengurapan itu bukannya sekedar minyak, tetapi berbicara tentang kuasa Tuhan. Amin. Dan bukan soal semakin banyak minyak yang kita terima, semakin dahsyat pengurapannya. Semakin banyak minyak di rumah kita, semakin dahsyat kuasanya. Bukan soal itu. Kalau itu ukurannya, tukang gorengan paling diurapi. Banyak minyak di rumahnya pasti, ya kan? Jadi bukan soal minyak ukurannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari tentang pengurapan. Ya. Yang pertama saya catat di sini, pengurapan itu membuat orang biasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Perhatikan, yang pertama, pengurapan itu membuat orang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan biasa memakai orang-orang yang biasa, bahkan orang yang merasa dirinya tidak layak. Daud, dia bukan siapa-siapa. Dia orang yang bisa dikatakan tertolak. Dia orang yang tidak dianggap. Dia bukan siapa-siapa dalam keluarganya. Dia hanya disuruh mengembalakan kambing domba. Tidak membanggakan secara manusia, secara dunia. Dari secara kasat mata, dia tidak membanggakan sama sekali. Itu sebabnya dia hanya disuruh mengembalakan kambing domba. Gembala saat itu hidupnya tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing domba yang dia gembalakan. Yang punya kambing domba akan menuntut gembalanya harus ketika pulang ke kandang ya sejumlah keluar kambing dombanya, sejumlah itu juga yang masuk nanti. Tidak boleh kurang. Kalau kurang akibatnya si gembala yang kena. Karena bagi yang punya kambing domba, lebih berharga kambing domba daripada gembalanya. Betapa hina pekerjaan itu. Dan itu yang dilakukan, dan itu menjadi bagian dari Daud. Dia tidak dianggap, dia tidak dipandang. Dan orang-orang seperti itulah yang Tuhan pakai. Saya tidak sedang menyuruh saudara mencari kambing orang terus saudara gembalakan seperti itu ya. Jangan saudara salah nangkap seperti itu ya. Tiba-tiba ada kambing di jalan terus saudara menawarkan diri kepada yang punya kambing. Saya menggembalakan kambing saudara. Bukan itu maksud saya. Tetapi kita melihat, Tuhan melihat hati. Jadi bukan soal pekerjaannya besar atau tidak, tapi soal hatinya yang murni di dalam semuanya itu.
sekalipun dianggap hina, sekalipun dianggap sepele, sekalipun dianggap tidak berguna, tidak berarti, tidak punya nilai di mata dunia, tetapi ketika itu dilakukan, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan jatuh cinta pada hati yang seperti itu. Dan Tuhan mengurapi Daud. Dan kalau kita melihat Musa contohnya, ya, Musa dia dikatakan orang pernah gagap, tapi Tuhan mengurapi dia. Petrus seorang nelayan yang emosional, sensi, Tuhan urapi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan, Alkitab mengatakan dalam kitab Sakaria ayat 4, Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Sekali lagi dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan karena rohku, melainkan dengan rohku, kata Alkitab. Artinya begini, saudara dan saya, tanpa pengurapan itu, kita bukan siapa-siapa. Ibarat handphone berapa sekarang iPhone? Yang pecinta iPhone. Saya pakai iPhone, cuma saya nggak ngerti. Maksudnya, sekarang iPhone berapa? Kayaknya 17 Pro Max. Iya, 17 Pro Max kah? Pro Max kah? Apakah obat sakit? Pro Max apakah terserah lah ya. Ya, 17 lah seperti itu ya. Kalau baterainya tinggal 1%, itu juga nggak bisa apa-apa. Mau semahal apapun dia, secanggih apapun dia. Mau memorinya besar, kameranya bagus, casingnya mahal. Tetapi kalau baterainya 1%, ini tetap aja panik. Nggak bisa apa-apa. Demikian dengan manusia. Tanpa pengurapan itu, kita bukan siapa-siapa. Pintar tanpa pengurapan itu bisa jadi sombong. Kaya tanpa pengurapan itu bisa nggak jelas hidupnya. Hidup tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, gampang jatuh. Sama-sama katakan amin. Jadi pengurapan itu, saudaraku, itu seperti daya dari Tuhan yang membuat hidup saudara dan saya semakin menyala. Makanya ada istilah menyala bangku. Ya. Seperti itu ya. Jadi, saudara perhatikan, pengurapan yang dari Allah itu seperti daya dari Tuhan yang buat hidup kita menjadi terang bagi sesama, menjadi kekuatan bagi sesama, menjadi penopang bagi sesama, menjadi berarti atau menjadi berkah. Nah, saudaraku, pengurapan itu membuat orang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi pengurapan itu bukan hanya dikhususkan bagi pendeta, bukan dikhususkan bagi mereka yang sekolah Alkitab, bukan dikhususkan bagi mereka yang melayani di dalam lingkungan gereja, tetapi buat mereka yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini bukan harus mengambil bagian, saya belum melayani Tuhan nih, saya kan hanya ibu rumah tangga, saya belum jadi aser nih. Enggak. Untuk diurapi Tuhan syaratnya bukan harus jadi aser. Untuk diurapi Tuhan, syaratnya bukan harus menjadi WL. Untuk diurapi Tuhan, syaratnya bukan harus menjadi singer. Bukan harus menjadi pemusik. Bukan harus menjadi pengkhotbah seperti saya. Syaratnya, hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang mau melayani Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Di dalam kehidupan hidup kita. Mungkin saudara sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, saudara bisa diurapi Tuhan untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang bertanggung jawab, jadi istri yang baik, istri melayani suami, jadi suami yang baik, suami yang benar mengasihi, mencintai istri, apa adanya, sekalipun istri cerai hati minta ampun. Bisa saja. Seorang suami yang memiliki urapan, dia bisa sabar menghandle istrinya. Ya, karena di dalam urapan itu selalu ada hikmat Tuhan di sana. Ya. Demikian dengan istri. Istri yang diurapi bisa menghandle suaminya. Yang sudah menikah sama-sama katakan amin.
Yang jomblo diam dulu ya. Ini ini bagian sudah menikah. Oke. Jadi yang pertama tadi, pengurapan membuat orang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekali lagi, bukan soal penampilannya, tetapi soal hati yang mau melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan di sini tidak harus di dalam lingkungan gereja, tapi di dalam keseharian hidup. Kamu sebagai seorang profesional kah? Sebagai pekerjaan apapun kamu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan gereja, semua itu pelayananmu di hadapan Tuhan. Dan di dalam pelayanan di hadapan Tuhan, mungkin kamu sebagai kasir kah, sebagai manajer kah, sebagai apakah, sebagai ibu rumah tangga kah, saudara dan saya membutuhkan urapan Tuhan. Dan bagi Tuhan, semua itu adalah pelayanan. Dan yang kedua, pengurapan itu tidak bisa dipalsukan. Ya, perhatikan, pengurapan itu tidak bisa dipalsukan. Sekarang memang kita lihat ada banyak hamba Tuhan yang mulai suka pencitraan seperti itu. Di gereja, haleluya, puji Tuhan. Sampai di parkiran, wah ini mobil siapa yang parkir sembarang nih? Padahal di mimbar, waduh, puji Tuhan, itu malaikat minder lihat dia. Tapi ketika di parkiran, ada mobil yang miring aja parkirnya. Agak nggak nyenggol mobil dia sih seperti itu. Langsung emosi, langsung sensi di situ. Ya. Pengurapan itu tidak bisa dipalsukan, saudaraku. Jadi pengurapan sejati itu bukan soal terlihat saudara di gereja melayani seperti saya, atau saudara mungkin jadi aser-kah, VL-kah, singer-kah, atau apapun. Bukan soal saudara pergi ke gereja dengan pakaian yang rapi atau sopan ke dalam gereja. Bukan. Pengurapan sejati itu bukan soal terlihat di gereja, tetapi juga di rumah, di kantor, bahkan di pasar sekalipun. Ya. Saya percaya orang pengurapan, orang diurapi Tuhan itu, sekalipun dia di pasar, dia bisa menjadi berkat. Amin. Ibu-ibu di sini yang suka ke pasar ya. Jangan sampai lihat nenek-nenek yang pikul sayur kangkung seperti itu, terus dia jualnya sayur kangkung itu 3-10 ribu. Lalu saudara kaget, 3-10 ribu? Ini biasanya 5. Ini hanya 5 ribu, bukan 10 ribu. Saudara masih nawar lagi. Di mana wajah saudara sebagai anak Tuhan? 3-10 ribu, saudara menawar 3-5 ribu. Padahal itu udah nenek-nenek. Bayangin tuh. Padahal kalau misalnya kita ke mall seperti itu ya, beli sandal jepit, misalnya ke GI ya, ke GI bawa uang 1 juta itu cuma dapat sandal jepit ya. Misal kita ke GI, kita berani nawar nggak di GI? Nggak berani kan? Padahal lebih kayak orang yang punya toko di GI daripada nenek-nenek yang jual sayur itu ya kan? Tapi malah kita menawar. Harusnya kita, oh ini 3-10 ribu, oke saya beli 30 ribu deh. Harusnya begitu. Harus menjadi berkat. Orang yang memiliki urapan Tuhan itu tidak harus di gereja dia bisa menjadi berkat, tapi bisa di rumah, di kantor, bahkan di pasar sekalipun dia bisa menjadi berkat. Amin. Kenapa saya bilang urapan tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipalsukan? Alkitab mengatakan dalam Injil Matius 7 ayat 16 dikatakan begini. Pohon dikenal itu dari buahnya. Dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi tidak bisa dipalsukan, saudaraku. Parfum asli dengan parfum murahan yang yang palsu seperti itu beda seperti itu. Yang asli pasti tahan lama. Yang palsu ya pasti ya tidak tahan lama. 1-2 jam hilang dia. Jadi kalau pengurapan itu tidak bisa dipalsukan. Pengurapan Tuhan juga begitu, saudaraku. Kalau asli, karakternya pasti berubah. Amin. Perkataannya pasti berubah. Yang tadinya dia kasar sama istri, udah gak kasar lagi. Yang tadinya dia kasar sama suami, udah gak kasar lagi. Pasti karakternya berubah, perkataannya berubah. Yang tadi menyakiti, sekarang tidak menyakiti lagi. Hatinya jadi lembut. Tidak sensi lagi.
Yang biasanya tadi masalah cuma masalah sepele langsung ributnya kemana-mana. Kan ada yang begitu ya. Sudah tidak lagi. Jadi pengurapan Tuhan itu begitu. Kalau asli itu pasti ada buahnya. Tidak mungkin tidak. Amin. Jadi bukan hanya heboh di ibadah, tetapi juga menjadi berkat setelah selesai ibadah. Dan kalau misalnya durian tidak perlu berkata, aku durian. Enggak, dari baunya udah ketahuan langsung. Ya kan? Saya pas di belokan rumah saya di sini, di portal sana, di Gapura sana, pas masuk BSD, itu ada jual buah, buah nangka, ada campur dengan buah apa tadi namanya? Buah durian. Durian. Ya. Tetap aja baunya beda gitu. Dan durian tidak perlu berteriak, saya durian. Nah, udah tahu ini durian, mah. Seperti itu. Karena Alkitab mengatakan tadi, saudaraku, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi pengurapan itu tidak bisa dipalsukan, saudaraku. Hidup kita harus benar-benar mencerminkan urapan yang ada pada kita. Dan kita harus memiliki urapan. Jangan saudara hidup seolah-olah punya urapan, padahal saudara belum punya urapan. Kita harus minta, kalau memang kita tidak punya, kita harus minta. Kalau kita mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan bukan bagimu. Itu berbicara minta kepada Bapa, Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan pengurapan kepada kita. Bukan soal minta mobil, soal minta rumah. Itu soal minta pengurapan. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku, perhatikan, saya tidak bilang saudara belum diurapi. Saudara yang paling tahu. Bagaimana cara ceknya saya sudah diurapi atau tidak? Lihat dari gaya hidupmu setiap hari. Lihat dari cara-cara kamu berbicara pada suamimu, kepada istrimu, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu memperlakukan sesamamu, cara kamu memperlakukan pembantumu. Terlihat dari situ. Amin. Pengurapan tidak bisa dipalsukan. Yang ketiga, pengurapan kadang datang melalui proses. Nah, ini yang tidak disukai oleh banyak orang. Bagian ini yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Karena ada banyak orang suka yang instan. Maunya berkat yang instan. Maunya mujizat yang instan. Semuanya pengen sukses. Tapi dengan cara yang instan. Maunya berdoa hari Senin, hari Selasa jadi miliarder, hari Rabunya pensiun. Maunya begitu. Ya nggak bisa begitu ya kan? Ya. Padahal Tuhan mau memproses kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Daud sendiri yang tadi kita baca, Daud diurapi atau setelah diurapi, dia masih mengembalakan kambing domba. Dia masih tetap diproses. Yusuf setelah mendapatkan mimpi yang besar, dia masih mendapatkan pengkhianatan. Dia dibuang dalam sumur, bahkan dia dipenjara, dia difitnah dan sebagainya. Musa dipilih jadi pemimpin umat Allah pada saat itu. Dia harus tetap digembleng di padang gurun. Nah, saudaraku, proses itu bisa membawa pengurapan yang dasar kepada kita. Karena itu proses kehidupan kita yang hari ini kita berat, sulit, sukar, bahkan mustahil kelihatannya, percayalah, urapan itu juga dahsyat. Ya. Sedahsyat masalah yang kamu definisikan itu, bahkan lebih daripada itu urapan. Maka selalu saya bilang, ketika kita bilang masalah itu berat, bukan masalah yang berat, tetapi urapan di dalam masalah itu yang memberatkan. Ya. Bukan soal menghibur, karena memang begitu. Musa dipilih, diurapi untuk menjadi pemimpin umat Allah, membawa keluar dari Mesir, tanah perjanjian. Dia harus tetap digembleng, diproses. Jadi kalau saudara diproses, bisa menulis sakitnya kita tahu pun malam hari ini, percayalah, Tuhan sedang mau mengurapi engkau lebih dan lebih dahsyat lagi.
Tuhan tidak mau membuat engkau jadi pribadi yang gampangan, yang instan. Ya kalau kita analogikan misalnya mie instan dengan apa ya? Dengan rendang lah, kira-kira seperti itu. Dengan rendang ya. Kalau mie instan itu 3 menit beres. Itu kalau rendang. Kalau 3 menit itu masih keras dagingnya. Itu kalau digigit ngelawan dia tuh. Kayak karet. Dia harus dimasak lama. Ibu paling tahu nih kalau masak rendang. Nah, ngomong kisah jadi lapar kan? Nggak boleh makan malam ya Bro Arya ya. Harus diet kita. Harus diet. Seperti itu. Soalnya pintu surga tuh, kalau jalan surga tuh kecil. Takutnya kegedean kita nggak masuk ya kan? Oke, bercanda ya. Tapi direnungkan aja baik-baik. Oke, jadi kalau mie instan 3 menit jadi, kalau rendang nggak bisa, harus lama. Jadi Tuhan tuh tidak mau membuat kita tuh seperti mie instan rohani. Tuhan mau membentuk karakter yang matang dalam kehidupan kita. Ya. Karena pengurapan tanpa karakter yang matang itu menghancurkan. Perhatikan, pengurapan tanpa karakter yang matang itu sangat berbahaya. Itu sama seperti anak kecil yang dipercayakan kunci mobil alat berat ekskavator, kira-kira seperti itu. Karena itu bisa bilang pengurapan tanpa karakter itu amat sangat berbahaya. Jadi perlu diproses. Ketika saudara sedang diproses hal ini, apapun yang bisa engkau namakan proses dalam kehidupanmu, Tuhan tidak sedang membiarkan kamu, Tuhan tidak sedang tidak mau menolong kamu, Tuhan tidak sedang mempermalukan hidupmu. Tapi Tuhan mau menunjukkan urapan dan kuasa yang lebih dahsyat lagi untuk hidupmu dan juga kepentingan orang lain, sesamamu, melalui hidupmu. Jadi ketika kita diproses Tuhan hari ini, apapun prosesnya, percayalah Tuhan mau melibatkan saudara dan saya di dalam rangkaian cerita keselamatan yang besar di dunia ini melalui kehidupan saudara. Bagaimana saudara bisa menceritakan itu kalau saudara tidak mengalaminya? Sedangkan dunia hari-hari ini, saudara tahu, dunia tidak butuh lagi namanya katanya. Maka Tuhan harus memproses hidupmu supaya bukan katanya, tapi aku mengalaminya dengan Tuhanku. Aku tahu siapa dia. Seperti itu maksudnya. Amin. Dan yang terakhir, pengurapan itu membuat kita menjadi berkat. Ya. Ingat, pengurapan itu agar kita menjadi berkat, bukan untuk gaya-gayaan. Pengurapan itu bukan supaya doa kita semakin keras, semakin kencang, bukan itu. Bukan supaya salomnya semakin panjang, shalom, terus ada vibran, shalom, bukan seperti itu. Pengurapan itu bukan soal untuk gaya-gayaan, bukan supaya selfie dengan Alkitab yang gede mungkin seperti itu. Bukan. Pengurapan supaya kita menjadi berkat. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa di situ untuk apa? Kuasa dipakai oleh murid-murid itu untuk melayani, untuk menguatkan, untuk menolong, untuk membawa orang kepada Tuhan. Intinya, kuasa di situ untuk membawa orang-orang kepada Tuhan menjadi berkat. Jadi kalau saudara mengatakan saya sudah dirapi Tuhan, tapi kalau saudara setiap kali di dalam komunitas, di kantor, di rumah selalu jadi batu sandungan, perlu dipertanyakan, kamu benar-benar dirapi atau tidak? Karena pengurapan itu pasti menjadikan kita berkat bagi orang di sekitar kita. Ya. Dan kita harus menjadi berkat. Jangan sampai gara-gara mulut kita, cara kita hidup, orang jadi tersandung, orang jadi menilai. Kok orang Kristen begitu ya? Emang Yesusnya begitu ya? Emang Alkitab ngajarin begitu ya? Orang jadi tersandung. Orang belum mengecap kebaikan Tuhan. Dia sudah jauh karena hidupmu, karena mulutmu. Itu amat sangat berbahaya. Karena itu kita harus menjadi berkat. Seperti yang pernah saya sampaikan juga di sini. Dengan kita menjadi berkat, dia bisa melihat Yesus itu tidak hanya diucapkan, tapi kita hidupi. Dan dia merasakan Yesus melalui kehidupan kita. Dan saya percaya, orang yang mulai melek, tahu ya, melek ya. Orang yang mulai melek tentang Yesus melalui kehidupan kita,
maka Roh Kudus akan punya alasan untuk menggarap orang itu menjadi orang percaya juga. Karena itu jadi berkat bagi orang di sekitarmu, bagi orang di sekeliling. Supaya ketika mereka melihat Yesus melalui hidupmu, dia tidak lagi membenci Yesus, tapi dia mulai mengasihi Yesus karena dia yang melihat Yesus melalui hidup. Dengan dia mengasihi Yesus sekalipun umurnya belum percaya, Roh Kudus punya alasan untuk menggarap dia, memproses dia untuk menjadi orang percaya juga. Amin. Ya. Jadi saudaraku, pengurapan itu bukan soal penampilan luar, tetapi hadirat dan kuasa Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan kabar baiknya buat saudara, Tuhan mau pakai siapa saja, bahkan orang yang merasa dirinya tidak layak. Tuhan mau pakai orang seperti itu. Dan ingat, karena pengurapan itu juga bukan hadiah untuk orang yang sudah sempurna. Bukan hadiah untuk orang yang sudah perfect hidupnya. Tetapi pengurapan itulah anugerah bagi orang yang mau taat, yang mau hidup, atau menyerahkan segenap hidupnya demi kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Dan saudara jangan berkata, Tuhan, saya mau dirapi dan dipakai secara dahsyat oleh Tuhan. Tapi disuruh jangan marah-marah sama suami aja, itu susah banget. Nggak bisa begitu. Saudara jangan minta, Tuhan, saya mau dirapi secara dahsyat dan luar biasa, mau dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Lu sama istri aja jadi istri udah kayak dianggap kayak pembantu. Nggak bisa begitu. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan, saya mau dirapi secara dahsyat luar biasa, tapi sama anak aja. Nggak benar. Anaknya dianggap orang lain seperti itu ya. Anak-anak juga, kalau ada anak muda di sini ya, nanti yang melalui YouTube seperti itu. Saudara tidak bisa bilang, Tuhan, saya mau diurapi secara dahsyat luar biasa, tapi sama orang tua kurang ajar. Nggak bisa begitu. Sama seperti ada satu cerita. Salah satu anak muda, dia berdoa, Tuhan, pakai hidup saya untuk melayani-Mu. Bangsa-bangsa. Negara-negara seperti itu. Wah, ke seluruh dunia. Dia belum amin. Gembalanya memanggil dia. Doni, tolong bantu saya angkat kursi ya, beresin kursi gereja ya. Dia bilang gini, Tuhan, bukan itu maksud saya, Tuhan. Maksud saya itu mimbar yang besar, bukan nyusun kursi. Kadang-kala kita maunya pengurapannya besar, tapi kita tidak melayani dalam hal-hal yang mungkin skopnya kecil, mungkin atur kursi, beresin kursi gereja atau apapun. Kita langsung pengennya bermimpi jadi besar, tapi kita tidak mau melayani. Alkitab bilang kalau kamu menjadi pemimpin harus melayani. Nah, saudaraku, kalau saudara ingin dirapi Tuhan, jangan pergi kepada pendeta. Pak pendeta, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Saya pengen tahu apa kira-kira hidup saya ini mau jadi apa ke depannya. Nggak usah perlu, tanya saya aja dan saya akan jawab malam ini. Apa tujuan Tuhan untuk saudara? Jawaban saya begini, jangan langsung pengen tahu bab 5-nya, kesimpulannya. Kerjakan dulu bab 1-nya. Yang di rumah dulu aja, taat sama suamimu, sama istrimu. Perhatikan kehidupan anak-anakmu, perhatikan orang tuamu, itu aja dulu. Yang terlihat, yang tercatat dulu aja. Jangan yang tersembunyi-tersembunyi. Oh, kira-kira apa pendeta? Apa yang akan terjadi di dalam roh begini? Nggak usah dulu itu. Apa yang kamu tahu dari firman Tuhan, lakukan dulu itu. Tuhan akan membukakan bab 2 kalau kamu sudah selesai bab 1. Kalau kamu sudah selesai bab 2, Tuhan akan membukakan bab 3 dengan sendirinya. Amin. Jadi jangan langsung penasaran ke bab 5 kesimpulan terakhirnya. Kerjakan dulu tugasmu, pendahuluannya itu. Di rumahmu. Di sekolahmu hari ini. Di pekerjaanmu hari ini. Di semua tanggung jawabmu hari ini. Lakukan dulu aja itu. Dengan tulus, jujur. Mempersembahkan semuanya untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Seterusnya, Roh Kudusnya akan menuntun dengan urapan yang lebih dahsyat lagi dari hari ke hari. Tidak perlu tanya pendeta. Tuhan pun bisa berbicara kepadamu. Tuhan pun bisa melalui Rohnya yang kudus datang kepadamu. Dalam berbagai macam peristiwa bisa.
dalam masalahmu, dalam pergumulanmu, dia bisa berbicara dalam dan melalui semuanya itu. Dalam kehidupan. Yang penting jangan komplain sama Tuhan. Ketika kamu komplain sama Tuhan, kamu tidak akan mengerti maksud dia dalam semuanya. Begitu kamu membuka hati di dalam semuanya, kamu bisa mendengar dengan jelas apa maksud Tuhan di balik semua masalah yang kamu hadapi hari ini. Dan pengurapan itu akan ditambahkan lagi dari hari ke hari kepada saudara. Sehingga suatu saat ketika kita melihat ke belakang, ternyata Tuhan sudah terlalu jauh membawa kita. Ternyata urapan Tuhan sudah begitu dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku, yang pertama tadi, pengurapan membuat orang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kedua, pengurapan tidak bisa dipalsukan. Yang ketiga, pengurapan kadang datang melalui proses yang panjang. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, pengurapan membuat kita menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini saya mau berdoa buat saudara. Thank you, Lord. Saya minta ada background, boleh? Semoga saudara tidak terganggu dengan background-nya ya. Thank you. Malam hari ini, saya akan berdoa buat saudara. Jika ada antara saudara yang merasa dirimu ada kutuk turunan, ya, yang ciri-cirinya, ya, dari atas, misalnya kutuk perceraian. Kutuk turun itu ada banyak. Kutuk turun itu bisa ada perceraian, ada kutuk kegagalan, ada kutuk misalnya kutuk kemandulan, kutuk sakit penyakit, kutuk kebangkrutan, kutuk kecelakaan, kematian, kutuk iman palsu. Tahu iman palsu? Iman palsu itu artinya kamu harus selalu dipertemukan dengan orang yang agama beda dengan agama kamu, yang tidak percaya Yesus. Maksudnya kalau kamu masih muda, kamu selalu berjumpa dengan cowok atau cewek atau pasangan hidup yang bukan orang beriman, dan selalu membawa kamu ke kepercayaan yang lain itu. Itu kutuk iman palsu namanya. Kutuk perjanjian darah atau perjanjian nyawa. Jadi kutuk Tuhan itu ada banyak hal. Kalau misalnya kutuk perceraian sebagai kutuk turunan, nenek moyangmu bercerai, orang tuamu bercerai, kamu pun bercerai, atau saat ini sedang diambang perceraian, itu kalau sudah terjadi turun-temurun, itu kemungkinan besar itu kutuk turunan yang ada dalam kehidupan saudara. Dan kalau misalnya saudara diambang perceraian hari ini, bukan berarti saudara tidak selamanya saudara sedang mengalami kutuk turunan. Bisa saja karena karaktermu memang buruk yang perlu diperbaiki. Saat ini saya berdoa, segala roh jahat yang ada di balik kondisi hidupmu, mungkin di balik pernikahanmu, sehingga pernikahanmu selalu ada KDRT, selalu ada perdebatan-perdebatan yang berujung pada kehancuran, ada kekasaran, ada kekerasan, ada sensi-sensi yang gak jelas dalam rumah tangga, atau perdebatan-perdebatan yang membawa suasana yang panas atau saling memanas. Saya akan berdoa buat rumah tanggamu dan juga buat usahamu atau roh jahat yang ada di balik usahamu saat ini, sehingga usahamu selalu gagal. Di pekerjaan kamu selalu gagal untuk mendapat promosi, tidak closing seperti itu, atau usahamu bangkrut, usahamu ditipu. Segala roh jahat yang ada di balik semuanya itu, saya akan berdoa malam hari ini buat saudara. Karena mungkin roh jahat yang ada di balik sakit penyakit dalam tubuh saudara, atau roh jahat yang ada di balik pertengkaran dalam keluarga, sekandung, bisa saling mengancam bunuh-bunuhan. Roh jahat yang ada di balik setiap kegagalan dalam kehidupanmu, gagal menikah, gagal apalagi pekerjaan, ya, pintu berkat ditutup, dan semuanya. Saat ini saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Tutup matamu. Tuhan akan menjamah engkau saat ini. Haleluya. Yesus terlebih besar dalam kehidupanku.
Yesus lebih besar dalam kehidupanmu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah menganugerahkan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk menahan kekuatan musuh agar kami tidak memiliki bahaya. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya berdoa sebagai hamba Allah. Saya berdiri di depan setiap masalahmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup matamu dan angkat tanganmu ke kamera. Tutup matamu dan angkat tanganmu ke kamera. Tutup matamu, jangan fokus ke yang lain. Bila perlu engkau yang masih off cam, engkau on cam. Dalam nama Yesus Kristus. Dan setelah ini saya akan berdoa pengurapan buat saudara. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Hei engkau roh jahat, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang di balik situasi anak-anak Tuhan di sini. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang di balik pernikahan anak-anak Tuhan di sini. Engkau yang di balik KDRT. Engkau yang di balik perdebatan-perdebatan. Engkau yang di balik kekasaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Engkau yang di balik emosional dan sensitivitas yang tidak benar dalam rumah tangga. Engkau yang di balik suasana memanas dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini engkau tidak punya kuasa sama sekali. Saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh jahat, dalam nama Yesus Kristus engkau tidak punya kuasa lagi. Dengarkan ini perintah. Dalam nama Yesus Kristus, keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sakit penyakit. Ada orang yang sakit di bagian dada sebelah kiri. Dia merasakan panas. Bisa itu penyakit di paru-parunya. Saat ini saya nggak tahu di bagian sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri. Dalam nama Yesus Kristus saat ini, engkau sakit penyakit. Saat ini engkau yang bukan bersaudara Tuhan, engkau sakit penyakit karena roh jahat. Dalam nama Yesus Kristus. Saat ini saya perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang seringkali merasakan sakit di dadamu sebelah kiri dalam nama Yesus Kristus. Itu karena roh jahat. Dalam nama Yesus Kristus, pegang di situ. Saat ini dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Out in Jesus mighty name. Dalam nama Yesus Kristus, bebas dalam nama Yesus Kristus. Terlepas dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh jahat, saya melihat engkau dari sini. Lepaskan tubuh perempuan itu dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan tubuhnya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa sama sekali. In Jesus mighty name. Engkau yang dibalik sakit penyakit itu. Saat ini saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga dibalik pekerjaan. Sehingga engkau membuat kegagalan. Sehingga engkau membuat orang yang punya usaha ini gagal dan terus gagal. Sehingga engkau membuat orang ini tidak mendapatkan promosi. Bahkan engkau mendatangkan orang untuk menipu. Bahkan engkau membuat orang ini bangkrut. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh kebangkrutan. Engkau roh kegagalan. Engkau roh yang menutup pintu berkat. Dalam nama Yesus Kristus saat ini, saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terlepas dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa dalam nama Yesus Kristus. Saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini yang punya keturunan dalam nama Yesus Kristus. Engkau kutuk turun dalam nama Yesus Kristus. Engkau kutuk perjanjian darah, perjanjian nyawa. Saat ini aku putuskan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Apapun caramu untuk menghubungkan engkau dengan diri anak Tuhan ini, aku putuskan hubungan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan, dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu yang iblis lakukan untuk menghubungkan engkau dengan dirinya, untuk menghubungkan engkau dengan kerajaannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, hubungan itu saya putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Jika kau percaya katakan amin dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Segala ikatan apapun yang dihubungkan dari kerjaan kegelapan kepada kehidupanmu, baik itu dihubungan dengan rantai kegagalan, rantai kebangkrutan, rantai sakit penyakit, apapun itu, dalam nama Yesus Kristus diputuskan
diputuskan dalam nama Yesus Kristus. Diputuskan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh najis dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh najis saat ini, saya perintahkan engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang datang seperti ular, di dalam nama Yesus Kristus. Roh masturbasi dalam nama Yesus Kristus. Roh nani dalam nama Yesus. Saya lihat engkau di sini. Saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh najis, keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mengikat perutnya dalam nama Yesus Kristus. Muntahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama, muntahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Muntahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Muntahkan itu dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Muntahkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh najis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau kutuk perceraian dalam nama Yesus Kristus. Saat ini saya berkatakan engkau dengar kutuk perceraian dalam nama Yesus Kristus. Saat ini engkau tidak punya hubungan lagi atas kehidupan anak Tuhan di sini. Dalam nama Yesus Kristus. Baik anak Tuhan yang akan mendengarkan ini kemudian, dalam nama Yesus Kristus tetap punya urapan suara ini di orang Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau kutuk perceraian saat ini saya perintahkan untuk keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau kutuk kegagalan. Engkau kutuk kemandulan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dalam nama Yesus ada kehidupan dalam kandunganmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan keturunan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Segala roh kutuk kemandulan, aku patahkan, aku hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menganugerahkan keturunan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku percaya itu terjadi. Kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Baik itu tumor kah, miom kah, atau apapun itu di dalam tubuhmu. Sakit di jantung kah, di ginjal, di hati, atau dimanapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik di persendian, baik di kepala, atau di semua organ dan sistem tubuh, dalam nama Yesus Kristus. Engkau sakit penyakit, engkau kutuk sakit penyakit, engkau tanaman tidak tanaman Tuhan saya. Saat ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, dengan urapan Tuhan berikan kepadaku, aku mencabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa lagi dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau tidak punya kuasa lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, aku cabut engkau sampai akar-akarnya. Dalam nama Yesus Kristus. Segala kutuk keturunan dalam bentuk kutuk kebangkrutan dalam nama Yesus Kristus, saat ini aku ucapkan berkat dinyatakan di sana dalam nama Yesus Kristus. Kutuk itu sudah dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa salib Kristus dalam nama Yesus Kristus. Segala roh kecelakaan dalam nama Yesus Kristus, roh kematian fisik yang tidak pada waktunya, saat ini aku batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh iman palsu, kutuk iman palsu dalam nama Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupanmu atau mungkin dalam keluargamu, saat ini aku patahkan, aku hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Jika di antara saudara yang memiliki saudara yang mungkin sedang bangun hubungan dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan, saat ini Tuhan patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya urapan-Mu dinyatakan saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, Tuhan terima kasih. Aku berdoa saat ini. Sebagai titik kontaknya, dimanapun engkau pegang saat ini, saya pegang dari sini. Di bagian perut dalam nama Yesus Kristus. Yang ada bermasalah dengan perut. Ini perempuan. Di bagian perut dalam nama Yesus Kristus. Saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini engkau merasakan seperti panas di bagian perutmu di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Tuhan hancurkan. Engkau sakit penyakit. Engkau bukan bersama Tuhan saya. Saat ini saya berkata, keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Yes. Dalam nama Yesus Kristus yang tadinya seperti mengeras, sekarang sudah lembek dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Engkau pendarahan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini saya perintahkan engkau berhenti dalam nama Yesus Kristus. Berhenti dalam nama Yesus Kristus. Berhenti dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur padamu Tuhan. Ada seorang bapak yang sakit di sini, di bagian dada. Entah kenapa kadang-kala itu sesak seperti itu. Pegang di situ dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Ingat, iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah ditaklukkan. Dia tidak punya kuasa lagi sama sekali. Saatnya kesembuhan bagimu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Ingat, iblis tidak punya kuasa lagi atas tubuhmu.
Iblis sudah dikalahkan. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus Kristus. Sembuh 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 dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Ada seorang ibu yang dia bergumul soal anaknya saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, jangan takut, anakmu akan dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Apapun kata dokter tentang anakmu, dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini dia sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Malam hari dia sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga, percaya mujizatmu sudah dinyatakan saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sakit sinus di sini, ya, di sebelah sini, kiri. Dalam nama Yesus Kristus saat ini, saya berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan engkau. Ini saatnya kesembuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan memberikan kepadamu. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagianmu. Haleluya. Saudara, jika ada di antara saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan, mewakili anggota keluargamu yang mungkin tidak hadir di sini, tidak apa-apa. Tidak masalah. Engkau mewakili keluargamu di hadapan Tuhan saat ini di tempat ini. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Mungkin dia ada di tempat yang lain. Tidak masalah, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Asal engkau berdiri, mewakili orang itu di hadapan Tuhan saat ini. Sama seperti Musa berdiri mewakili orang Israel. Maka mujizat terjadi saat ini kepada orang itu. Berdiri di dalam nama Yesus Kristus saat ini. Saya berdoa, pergumulanmu saat ini, apa yang kau imani bagi anggota keluargamu, mungkin bagi orang tuamu, bagi saudaramu, demi nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan dari sudah mengalir sesuai imanmu jadi padamu di dalam nama Yesus Kristus. Kemanapun tujuan imanmu saat ini, kepada siapa nama orang itu dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan mengalir ke sana di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kebebasan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. In Jesus mighty name. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapa terima kasih. Kami percaya hamba-hambamu telah menerima kelepasan, kebebasan, dan kesembuhan. Semuanya letakin tangan di dadamu. Letakin tangan di dadamu. Thank you Holy Spirit. Tutup matamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Roh Kudus memberikan kelegaan padamu. Kalau hari-hari ini atau belakangan ini merasa hidupmu berat, penat, hari ini engkau akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Jesus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Ada kelegaan. Jesus. Kelegaan padamu saat ini. Sehingga bebanmu terasa ringan semuanya. Bahkan tubuh fisikmu juga terasa ringan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kudus selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami menerima cinta kasih damai sejahtera surgawi, kemuliaan surgawi ada di hati kami. Rumah tanggamu sudah dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Pernikahanmu sudah dipulihkan Tuhan. Usahamu dipulihkan Tuhan. Pekerjaanmu dipulihkan Tuhan. Engkau diberkati. Engkau mendapatkan berkat berlipat kali ganda. Apapun isu-isu tentang bulan 6, bulan 7, apapun. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersama kepada Tuhan, akan memperoleh pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap padanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam nama Yesus Kristus. Yang tadinya engkau diikuti roh kutuk keturunan, saat ini engkau diikuti oleh berkat yang dari Tuhan. Apapun jadi milik bagianmu yang Tuhan sudah siapkan di dalam roh, tapi ternyata selama ini tertahan semuanya karena keturunan. Saatnya engkau menerima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan sendiri menghantarkan dari alam roh sampai ke alam fisik ini,
melalui usaha pekerjaan, bahkan dengan hal-hal yang tak sangka-sangka, Tuhan anugerahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Sebagai bukti mujizat Tuhan melihara engkau. In Jesus name. Thank you Lord. Dan saat ini Bapa, hamba mohon padamu, biarlah rohmu yang kudus saat ini mengurapi setiap kami. Baik saudara, boleh pegang minyak yang ada di rumah saudara. Kalau nggak ada minyak, ada air nggak apa-apa. Kalau ada air langsung minum airnya, kalau minyaknya jangan ya. Haleluya. Saya berdoa dulu ya untuk minyak dan air itu dalam nama Yesus Kristus. Boleh pegang minyaknya atau airnya, taruh di depan kamera, angkat, dan saya berdoa saat ini. Tuhan akan ubahkan menjadi minyak urapan dan Tuhan ubahkan menjadi air urapan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, mengalirlah kuasamu, mengalirlah urapanmu, mengalirlah dari surga. Hamba berdoa, biarlah mengalir dari surga tabung tanduk kudusmu saat ini yang berisi minyak urapan itu dituangkan kepada setiap hamba-hambamu. Ada yang mengangkat minyak, ada yang mengangkat air, dituangkan ke dalamnya di dalam nama Yesus Kristus. Mengalirlah urapan itu, sehingga ketika mereka pakai minyak itu di dalam nama Yesus Kristus, ada kuasa yang mengalir, ada mujizat dinyatakan. Ketika mereka menggunakan air itu, ketika mereka minum airnya, ada kuasa yang mengalir. Itu bukan air biasa lagi, tapi air urapan. Engkau sendiri sebagai air kehidupan itu yang masuk ke dalam hidup mereka, yang akan mengubah kehidupan mereka, sifat dan karakter mereka diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan situasi kehidupan mereka, ekonomi mereka diubah, kehidupan spiritual mereka diubahkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka menggunakan minyak dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan minyak di dalam nama Yesus Kristus, baik di usaha, di pekerjaan, dimanapun, maka itu diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, hamba berdoa, mengalirlah urapanmu kepada hamba-hambamu ini semua. Pada minyak-minyak itu semua, semuanya mengalir urapanmu. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Urapan Allah mengalir saat ini. Mengalir begitu kuat. Saya merasakan begitu dahsyat kuasa Tuhan nyatakan saat ini dalam nama Yesus Kristus. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kuasa Tuhan saat ini. Di tempatmu saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Mengalir. Dalam nama Yesus Kristus. Ada sebagian yang merasakan bukan hanya botol saya, tapi tubuh dia sendiri merasakan panas. Dalam nama Yesus Kristus. Itu Roh Kudus saat ini sedang menjamah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah minyak dan air yang hamba-hambamu angkat ini diurapi oleh Tuhan. Dan hamba berdoa dan di nama Tuhan Yesus Kristus sudah diurapi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami telah menerima kelepasan, kebebasan, kesembuhan, kelegaan, dan urapan daripada-Mu. Kami menerima yang dahsyat dari Tuhan pada minggu ini. Dan bila Tuhan menolong kami dalam keseharian hidup kami, dengan dalam pengurapan ini kami berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, di dalam kasih sayang-Mu, di dalam kesucian-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ada beberapa yang tadi yang saya lihat dan saya ngomong, saya tidak sebut nama, saya melihat orangnya seperti itu ya. Tapi saya mau tanya, siapa yang merasa dirinya malam ini dia dilepaskan dari roh-roh yang bukan bersama Tuhan? Ya, oke. Baik dalam keluarga maupun ada di dalam dirimu sendiri seperti dia, ya, yang merasakan dia dilepaskan oleh Tuhan saat ini, dibebaskan oleh Tuhan. Boleh angkat tanganmu? Oke. Ya, betul. Yang tadi memperoleh kesembuhan dari Tuhan, boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan juga tadi saya melihat tangan Tuhan memberikan kekuatan pada pernikahan seperti itu. Dan Tuhan akan sentiasa menopang. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Dan juga tadi saya melihat seperti itu, kuasa Tuhan
menghancurkan kerajaan kegelapan itu. Bahkan ada yang kalau saya mungkin saudara kurang mengerti, roh yang seperti tua sekali dari perkampungan yang paling kuno seperti itu. Saya lihat suatu kampung yang kuno banget seperti itu, dan roh itu dari situ seperti itu, dan itu dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan, dan itu sudah bertengger lama sekali dalam kehidupan orang itu, dan Tuhan menghancurkan malam hari ini. Dan saya percaya setelah ini hidup Bapak Ibu Saudara akan mengalami terobosan, sehingga saya percaya di ibadah selanjutnya akan ada kesaksian terobosan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang berdoa secara khusus buat usaha tadi, saya percaya, saya beriman juga bahwa Tuhan bukan pintu-pintu berkat bagi saudara. In Jesus name. Dan juga ada yang berdoa tadi buat anak, ya, berkumpul buat anak. Jangan khawatir, Tuhan bilang sudah selesai. Haleluya. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Thank you. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Rajaku, Tuhanku, Allahku, kekasih abadiku. Terima kasih. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini yang Engkau lakukan dengan dahsyat di Engkau. Dimuliakanlah Engkau senantiasa. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Tuhanku. Bapa, hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di dalam keseharian hidup mereka di dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, kehidupan anak-anak mereka, kehidupan keluarga mereka, kehidupan pekerjaan mereka, apapun, Bapa, biarlah Engkau memberkatinya. Usaha mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka diberkati dalam nama Yesus Kristus. Mujizat dinyatakan. Mujizat pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa, anugerahkan iman, tambahkan iman pada kami semua. Lebih lagi dan lebih lagi. Agar kami tetap kokoh, tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Tolong Tuhan topang kami. Manifestasikan kuasa-Mu, urapan di dalam segala kelemahan kami. Sehingga dalam kelemahan keterbatasan kami sebagai manusia, kami tetap memuliakan nama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa, Tuhan memberkati Ekoan. Biarlah urapan kuasa senantiasa Tuhan nyatakan di Ekoan. Nama-Mu dipermuliakan dari Ekoan. Ekoan bisa memuji menyembah-Mu. Ekoan melayani. Ekoan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah melayani juga. Sarah dengan Aryo, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan, firman Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mujizat dinyatakan. Hamba percaya Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi hamba-hamba. Persiapkan mereka untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang hadir, berkati mereka satu persatu itu. Engkau yang paling tahu menjadi perkenan mereka. Ubahkan semuanya menjadi kesaksian. In Jesus name. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali beraktivitas kita, mungkin Saudara akan beristirahat. Mari angkat kedua tanganmu dan imani untuk menerima berkat itu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera.
terimalah segala berkat kasih sayang dari Allah Bapa serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan senantiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidup kita semua, hidup seluruh keluarga kita, mulai dari saat malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin. Amin. Amin bersama kita. Kita foto-foto dulu. Doa ini lagu penutup. Udah. Oke. Ntar ya, disiapkan dulu. Udah. Foto dulu Kita ya. foto-foto dulu ya. Sebentar, saya remove pin. Oke. Sudah siap? Dibuka kameranya, ada sisa Kak Catherine sama Kak William. Kalau mau dibuka kameranya, saya tunggu. 3. Oke. Oke, siap. Siap. Lihat kamera, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Berikan senyum terbaikmu buat Tuhan. 3, 2, 1. Thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amen. Bro Aryo, thank Thank you. you. God Susana, thank you so much. bless. Thank you, brother. Thank you semua. Pak William, Ibu Catherine, Tuhan Iya. berkati ya. Sudah bergabung di depan lagi. Jumpa Tuhan lagi. memberkati ya. Amin. Ibu Ika, Tuhan berkati. Ibu Reti, Tuhan berkati ya. Guys, Amin. puji Tuhan. Mami Sema, Bapak Kak juga, terima kasih dari Malaysia, Tuhan berkati. Amen.